Perkenalkan, nama saya Givari Grandistiar Ramadan dengan NIM 2003239. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang digital literacy. Yang pertama, apa itu digital literasi? Digital literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca informasi di media digital, tetapi juga kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapatkan. Yang kedua adalah apa teori yang mendukung? Yang pertama adalah teori new media yang menyatakan bahwa kondisi komunikasi media tradisional telah bergeser dengan adanya inovasi teknologi sehingga terjadi transformasi substansial pada pertumbuhan komunikasi yang menggunakan media. Lalu ada teori literasi media dari Henry Jenkins. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Dan juga teori aturan praktis mengenai informasi hoaks dari David Harley. Lalu bagaimana konsep literasi digital itu? Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Isu digital literasi. Pada saat ini yakni Kemkominfo menekankan pentingnya literasi dan kecakapan digital sebagai langkah mitigasi penyebaran konten kekerasan di media sosial, khususnya yang melibatkan anak dan remaja. Tingginya literasi digital di masyarakat yang didampingi oleh kuatnya budaya digital yang menekankan pentingnya etika dan keamanan bersama dalam berinternet, akan mendorong setiap individu untuk memanfaatkan internet secara positif dan memberdayakan sebagai langkah mitigasi penyebaran konten kekerasan di media sosial. Contoh isu literasi digital adalah praktik pinjaman online ilegal pinjol. Akibat situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi yang sulit, membuat masyarakat tergiur untuk melakukan pinjaman online yang beredar di internet. Salah satu faktor penyebab lainnya yaitu karena rendahnya tingkat literasi digital dan juga literasi keuangan yang membuat individu maupun masyarakat yang sudah berumah tangga tergiur untuk menggunakan pinjol ilegal dengan iming-iming pinjaman mudah dan cepat. Selain itu juga bisa disebabkan karena pengaruh kecanduan akan judi online membuat orang membutuhkan dana yang cepat sehingga melirik pinjaman online ilegal ini. Lalu apa saja dampak literasi digital? Indeks literasi digital di wilayah timur masih tertinggal dari wilayah tengah dan barat Indonesia, sehingga perlunya pemerataan dilakukan secepatnya. Hal ini sejalan dengan bagaimana literasi digital yang tinggi akan berbanding lurus dengan dukungan untuk pendidikan dan status ekonomi lebih tinggi. Adapun dampak positif literasi digital dalam pembelajaran bahasa yaitu 1. Untuk membantu proses pembelajaran, 2. Untuk dapat membedakan sumber-sumber belajar yang benar, signifikan dan dapat memberikan manfaat, dan 3. Untuk membuka peluang bagi guru agar lebih produktif dalam menciptakan media ajar digital. Selanjutnya solusinya. Dampak pandemi terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Menurutnya adanya COVID-19 membantu akselerasi penggunaan teknologi digital, yang secara tidak langsung memaksa sebagian besar masyarakat menggunakan teknologi digital. Sehingga peningkatan penggunaan internet terjadi, yaitu hingga lebih dari 25 miliar pengguna saat ini. Literasi digital masyarakat akan terangkat dengan adanya infrastruktur yang memadai untuk digital skill, misalnya saja bagaimana kita bisa belajar tanpa ada koneksi, iya kan? Tapi terkait digital culture, ethics, safety, masih perlu bantuan banyak pihak untuk membantu memetik manfaat teknologi lebih baik. Literasi digital akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif. Sehingga, mereka tidak akan mudah tertipu yang berbasis digital seperti menjadi korban informasi hoaks. Sekian dari saya, terima kasih.